Pada subbab ini kamu akan belajar tentang sejarah geografi, ruang lingkup, dan berbagai konsep dasar geografi. Kamu sudah belajar geografi di jenjang pendidikan sebelumnya. Ketika kamu membuat peta, mengidentifikasi sumber daya alam, konektivitas antar ruang, dinamika kependudukan Indonesia menunjukkan kamu sebenarnya telah belajar geografi. 1. Perkembangan ilmu geografi. Ilmu geografi termasuk ilmu yang tua. Geografi muncul sejak abad ke-300 sebelum Masehi ketika bangsa Yunani melalui Eratosthenes memperkenalkan geografi sebagai gambaran atau tulisan permukaan bumi, Mariani, 2006. Secara etimologis, kata geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan grafien yang berarti lukisan. Dengan demikian, geografi secara ringkas dapat dipahami sebagai ilmu yang menggambarkan tentang bumi. Beberapa tokoh seperti Aristoteles, Strabo, Ptolemeus, dan Herodotus kemudian mengembangkan ilmu geografi. Bahkan Ptolemeus, yang juga dikenal sebagai ahli matematika dan astronomi, merupakan orang yang pertama kali mengenalkan peta. Perkembangan ilmu geografi seiring dengan sejarah manusia untuk mengenal lingkungan dan wilayah yang lain. Ahli geografi mempelajari sifat isik permukaan bumi maupun masyarakat manusia yang tersebar di atasnya. Mereka juga meneliti interaksi budaya manusia dengan lingkungan alam, serta dampak lokasi dan tempat tinggal pada manusia. 2. Objek dan pendekatan geografi. Berbagai ilmu dalam IPS memiliki persamaan dan perbedaan objek kajian dan pendekatannya, termasuk geografi. Pendekatan atau objek formal geografi menjadi pembeda dengan ilmu sosial lainnya. Geografi memiliki dua objek studi, yaitu objek material dan objek formal. Ketika kamu belajar tentang keanekaragaman hayati, kondisi batuan, perairan sebenarnya kamu telah belajar objek material geografi. Objek material geografi merupakan sasaran atau hal pokok yang dipelajari geografi, yaitu fenomena geosfer. Berikut penjelasan dari objek material geografi yaitu fenomena geosfer. 1. Atmosfer adalah selubung gas atau lapisan udara yang terdapat di sekitar kita. Fenomena cuaca dan iklim merupakan bagian dari atmosfer yang dapat kamu pelajari secara lebih khusus melalui klimatologi dan meteorologi. 2. Litosfer adalah lapisan batuan yang menyusun kulit bumi. Contohnya, lapisan tanah, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kamu dapat mempelajari ilmu kebumian melalui geologi. Lalu, kamu dapat mempelajari bentang alam dan proses pembentukannya melalui geomorfologi. 3. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di bumi. Contohnya, sungai, laut, serta perairan di darat lainnya. Beberapa ilmu yang mempelajari air secara khusus ialah hidrologi, oseanografi, dan lain-lain. 4. Biosfer adalah lapisan kehidupan, yaitu flora-fauna, ekosistem serta interaksi di dalamnya. Beberapa ilmu secara khusus adalah ekologi, biogeografi, dan lain-lain. 5. Antroposfer adalah lapisan manusia serta berbagai aspek kehidupannya. Manusia berperan penting dalam mengubah alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkebunan, persawahan, dan bendungan merupakan contoh aktivitas manusia mengubah alam. Objek formal geografi merupakan cara atau metode untuk mempelajari berbagai fenomena geografi. Pendekatan geografi adalah cara untuk menganalisis berbagai fenomena geosfer. Terdapat 3 pendekatan dalam objek formal geografi sebagai berikut. Pertama, pendekatan keruangan, pendekatan spasial, mempelajari dan menganalisis persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang misalnya faktor lokasi, kondisi alam, kondisi air, kondisi udara, dan lain sebagainya. Kedua, pendekatan lingkungan, pendekatan ekologi, adalah cara pandang yang menganalisis interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Misalnya, manusia yang tinggal di pantai cenderung memiliki mata pencaharian yang dekat dengan laut seperti nelayan. Ketiga, pendekatan kewilayahan, pendekatan kompleks wilayah, adalah pendekatan yang menggabungkan pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan. Contohnya,
Kasus banjir rob. Pendekatan keruangan akan menganalisis wilayah yang mengalami penurunan tanah sehingga berpotensi tinggi terkena banjir rob. Lalu, pendekatan lingkungan akan menganalisis aktivitas manusia yang tinggal di wilayah tersebut, bagaimana mereka telah mengubah ekosistem pantai menjadi tambak, permukiman, kawasan industri, serta sawah. Penggabungan dari kedua pendekatan tersebut akan menjelaskan secara lebih komprehensif mengenai suatu fenomena. 3. Geografi, aspek, konsep dasar, dan prinsip. Pada subbab ini kamu mempelajari tentang berbagai aspek, konsep dasar, dan prinsip yang terdapat dalam geografi. Semua aspek yang dipelajari begitu dekat dengan kehidupan kita. Perhatikanlah tempat tinggalmu, di mana letaknya, berapa luasnya, bagaimana kondisi bentang alamnya, serta berbatasan dengan wilayah mana. Biasanya kamu mendeskripsikan wilayah tempat tinggalmu dengan menyebutkan beberapa informasi tersebut. Perhatikan contoh di bawah ini. Terdapat dua aspek geografi yaitu, aspek isik dan aspek non-isik. Aspek isik menekankan pada aspek non-manusia sementara aspek non-isik menekankan pada aspek manusia. Berikut penjelasan secara lebih terperinci dari kedua aspek tersebut. Cakupan dari aspek isik, yaitu topologi, abiotik, dan biotik seperti berikut. 1. Topologi terkait dengan letak, luas, bentuk, dan batas suatu wilayah. Contohnya, informasi tentang Kabupaten Kepulauan Aru di atas. 2. Biotik terkait dengan makhluk hidup, yaitu flora dan fauna. Misalnya, informasi tentang flora fauna endemik yang terdapat di suatu wilayah. 3. Abiotik terkait dengan benda mati, yaitu kondisi tanah, air, dan udara. Misalnya informasi, cuaca dan iklim suatu wilayah. Sementara cakupan dari aspek non-isik sebagai berikut. A. Aspek sosial terkait dengan kelompok sosial, lembaga sosial, dan norma sosial yang terdapat di suatu wilayah. B. Aspek budaya terkait dengan adat istiadat, bahasa, dan kesenian yang terdapat di suatu wilayah. C. Aspek ekonomi terkait dengan potensi ekonomi suatu wilayah. D. Aspek politik terkait dengan pemerintahan, partai politik di suatu wilayah. Kamu dapat menggunakan data-data dari Badan Pusat Statistik, BPS, untuk memperoleh informasi tentang aspek geografi suatu wilayah. B. Konsep dasar geografi. Ketika kamu belajar suatu ilmu, tentu akan belajar tentang konsep-konsep dasar yang terdapat dalam ilmu tersebut. Terdapat 10 konsep dasar dalam geografi yang akan membantumu untuk menjelaskan berbagai fenomena geosfer yang kamu pelajari. Berikut penjelasan 10 konsep dasar geografi. 1. Lokasi. Konsep lokasi dalam geografi menjelaskan posisi atau letak objek dalam ruang. Terdapat dua konsep lokasi sebagai berikut. Pertama, lokasi absolut adalah letak tempat berdasarkan garis astronomis, yaitu garis lintang dan garis bujur sehingga keberadaannya tetap dan tidak berpindah-pindah. Contohnya, letak astronomi Kabupaten Kepulauan Aru, antara 5 derajat sampai 8 derajat lintang selatan dan 133 derajat 5 sampai 136 derajat 5 bujur timur. Kedua, lokasi relatif adalah letak geografis yang posisinya berdasarkan kondisi dan situasi daerah di sekitarnya dapat berubah sesuai sudut pandang penggunaannya. Contohnya, batas wilayah sebelah barat Kabupaten Kepulauan Aru adalah Pulau K Besar, Maluku Tenggara. Lalu, sebelah selatannya adalah Laut Arafura. 2. Jarak. Konsep jarak menjelaskan jauh atau dekatnya suatu objek. Terdapat dua konsep jarak yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Pertama, jarak absolut adalah jarak yang dihitung berdasarkan satuan ukur, seperti mil, meter, dan kilometer. Contohnya, jarak dari kota Ambon ke Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, adalah 116 km. Kedua, jarak relatif adalah jarak yang tidak pasti, tergantung rute, biaya dan pilihan moda transportasi yang digunakan. Contohnya,
Jarak dari kota Ambon ke Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, berbeda jika menggunakan kapal laut dan pesawat. Konsep keterjangkauan adalah kemudahan untuk mengakses atau mencapai suatu objek tempat. Keterjangkauan atau aksesibilitas tergantung pada kondisi geografis, laut, sungai, pulau, dataran tinggi, dan lain-lain, ketersediaan sarana-prasarana infrastruktur, jalan, serta ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi. Aksesibilitas tinggi jika mudah dijangkau dan aksesibilitas rendah jika sulit dijangkau. Contohnya, beberapa lokasi yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru, aksesibilitasnya rendah karena sulit dijangkau terutama ketika harus menyeberang pulau. Cuaca dan kondisi ombak sangat memengaruhi aksesibilitas di daerah tersebut. Selain itu, moda transportasi regular, kapal laut, jumlahnya masih terbatas. Morphology. Konsep morfologi menunjukkan bentuk muka bumi pada suatu objek, hasil dari tenaga endogen dan eksogen, seperti dataran rendah, dataran tinggi, pulau, dan pantai. Contohnya, kondisi morfologi Kabupaten Kepulauan Aru adalah pulau-pulau bertopografi rendah 10 hingga 250 mdpl, batuan karst, dan daerah rawa-rawa. Konsep aglomerasi menunjukkan kondisi pengelompokan dan persebaran suatu objek. Contohnya, kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Aru terletak di daerah pesisir pantai. Kegunaan. Konsep kegunaan menjelaskan tentang manfaat dan kelebihan suatu wilayah bagi suatu makhluk. Nilai guna bersifat relatif bagi setiap orang. Contohnya, terdapat dua laut yang mengapit Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu Laut Aru dan Laut Arafura sehingga potensi perikanan di wilayah tersebut cukup tinggi. Kondisi wilayah laut tersebut berguna untuk nelayan sehingga banyak penduduk yang memiliki mata pencarian sebagai nelayan daripada petani. 7. Interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi adalah hubungan timbal balik dan saling kebergantungan antara dua wilayah atau lebih. Contohnya, Kabupaten Kepulauan Aru memiliki ketergantungan pada pasokan telur ayam dan sembako dari Surabaya. Sebaliknya, Surabaya juga membutuhkan pasokan ikan dari Kabupaten Kepulauan Aru. 8. Differentiation area. Konsep diferensiasi area menjelaskan karakteristik khas dari suatu wilayah yang membedakan dengan wilayah lain. Contohnya, Kabupaten Kepulauan Aru memiliki satwa endemik seperti burung nuri, burung kakatua, dan keanekaragaman hayati lain. Bahkan, Alfred Russel Wallace, seorang naturalis Inggris yang pernah meneliti di Kepulauan Aru pada abad ke-19 menyatakan wilayah tersebut sebagai The Promised Land, tanah terjanji, yang memiliki keagungan keanekaragaman hayati lain. Konsep keterkaitan ruang menjelaskan tentang keterkaitan antar ruang antara satu fenomena dan fenomena lainnya. Contohnya, efek rumah kaca juga berdampak pada Kabupaten Kepulauan Aru yaitu cuaca yang tidak menentu, kondisi gelombang laut juga tidak menentu, serta abrasi di wilayah permukiman yang terletak di pesisir. Konsep pola menjelaskan susunan, bentuk atau persebaran fenomena alam dan sosial. Contohnya, kondisi daerah maritim maka pola mata pencarian penduduk di Kabupaten Kepulauan Aru ialah nelayan. Prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan fondasi untuk menganalisis dan mengungkap fenomena geografis di permukaan bumi. Prinsip geografi akan memandumu mempelajari fenomena geografis. Terdapat 4 prinsip geografi sebagai berikut. 1. Prinsip persebaran. Prinsip persebaran menjelaskan distribusi atau persebaran fenomena geosfer dan kondisi yang tidak merata di permukaan bumi. Contohnya, garis Wallis dan garis Weber sebagai garis imajiner yang menjelaskan persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia. 2. Prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi menjelaskan hubungan keterkaitan antara fenomena geosfer yang satu dan fenomena lainnya. Contohnya, cuaca tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim. 3. Prinsip deskripsi.
Prinsip deskripsi menggambarkan dan menjelaskan karakter khusus dari fenomena geosfer dalam bentuk peta, grafik, tabel, diagram, dan kalimat. Contohnya, peta rawan banjir di Kota Makassar 4, prinsip korologi. Prinsip korologi menjelaskan fakta dan fenomena geografis dari sudut pandang persebaran, keterkaitan, dan interaksinya dalam suatu wilayah atau ruang. Prinsip ini menekankan keseluruhan dan keterpaduan antara berbagai gejala dalam satu wilayah. Contohnya, peta pola permukiman penduduk di daerah A yang dijelaskan melalui sebaran dan grafik pola permukiman penduduknya secara terpadu. Kamu telah mempelajari berbagai materi tentang geografi baik perkembangan ilmu, pendekatan, aspek, konsep, maupun prinsip dasar geografi. Kamu bisa merefleksikan tujuan belajar geografi bagi kehidupan manusia. Pemahaman ruang atas tempat tinggal memandumu untuk hidup lebih baik. Kamu dapat memperkaya wawasan geografi dengan membaca berbagai buku dan belajar dari berbagai sumber terutama ruang tempat kamu berada.